Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memperingati Santo Agustinus, dan secara khusus keluarga besar Dominikan tidak hanya sebagai peringatan tetapi juga sebagai pesta. Santo Agustinus ini adalah salah satu tokoh penting di dalam Gereja Katolik, penting dan juga berpengaruh ya, sampai sekarang banyak ajaran-ajarannya ini menjadi fundamental ya, menjadi fondasi dari iman Katolik. Ya, sebagai contoh penjelasannya tentang dosa asal ya. Dosa asal, penjelasan Santo Agustinus ini masih digunakan sampai sekarang. Penjelasan tentang Tritunggal Maha Kudus sampai sekarang juga masih digunakan menjadi penjelasan klasik tentang Tritunggal Maha Kudus. Dan kemudian tidak hanya tentang dogma dan ajaran gereja, tapi juga dia berpengaruh dengan memberikan cara mentafsirkan kitab suci. Ya. Santo Agustinus ini memperkenalkan 4 rasa atau 4 arti, 4 makna dari kitab suci. Ya, ada yang disebut makna harafiah, ada yang disebut makna analogis, ada yang disebut makna moralis, ya, ada yang disebut makna anagogis. Wah, apa itu? Makanan apa itu, Romo? Ya, saya tidak akan jelaskan di sini sekarang, ya, karena saya akan jelaskan nanti saat Bible Study di YouTube channel saya. Ya. Jangan lupa subscribe ya, Bayu Ruseno. Nah ini penting ya, kenapa? Karena ini tokoh yang sangat berpengaruh, makanya dia disebut sebagai pujangga gereja. Karena memang efeknya yang luar biasa bagi pemikiran-pemikiran gereja. Dan secara khusus untuk kami keluarga Dominikan, kenapa tokoh Santo Agustinus ini sangat penting? Kita menyebutnya sebagai Bapa Santo Agustinus karena kita memakai regula Santo Agustinus sebagai fondasi dari kongregasi kami, dari ordo kami. Regula Santo Agustinus. Romo, regula itu apa ya? Regula itu ya semacam tata hidup membiara ya. Tata hidup membiara, singkatnya seperti itu. Dan tata hidup membiara itu ada banyak macamnya ya. Ada menurut Santo Benedictus, menurut Santo Basilius ya. Dan juga ada Santo Agustinus. Ini yang kita pakai. Makanya kita ini sebenarnya masih satu saudara dengan beberapa kongregasi yang memakai dasar regula Santo Agustinus juga. Ya, seperti Ordo Salib Suci ya. Di Jawa Barat Ordo Salib Suci, kita masih saudara ya. Dan kenapa kita pakai regula ini? Karena dulu Santo Dominikus, pendiri ordo kami, itu waktu masih jadi imam di Osma, di Spanyol, imam diocesan, dia pakai regula ini. Dan waktu dia mendirikan ordo pewarta, dia ditanya, kamu fondasi ordo kamu apa? Oh ya, saya pakai Santo Agustinus ya. Langsung disetujui, ya, dicap. Karena tidak diragukan lagi ya. Ini Santo Agustinus ya, regulanya. Tentunya tentang cerita Santo Agustinus, kalau teman-teman kemarin mengikuti perayaan Ekaristi bersama Romo Adrian sudah menjelaskan ya hidup Santo Agustinus dan juga ibunya ya, Santa Monica. Bagaimana dengan doa-doa Santa Monica, Santo Agustinus yang dulunya itu hidup dalam kehidupan yang tidak benar ya, kehidupan dosa ya, itu dirubah karena doa-doa dari Santa Monica menjadi seorang santo, menjadi seorang imam dan kemudian uskup ya. Luar biasa sekali kisahnya. Saya ingin menekankan bahwa kalau kita lihat ya, untuk menjadi seorang santa dan seorang santo, orang kudus, itu juga kita butuh komunitas kudus. Kita juga butuh keluarga yang kudus. Kita juga butuh persahabatan yang kudus. Contoh sederhana ya nih, Santo Agustinus ya. Dia tidak menjadi seorang santo kalau tidak ada ibunya yang setiap hari mendoakan. Dia tidak akan menjadi seorang santo tanpa bantuan dari Santo Ambrosius, uskup Milan.
Ya, bagaimana peran-peran orang kudus di sekitarnya menjadikan Agustinus bertobat, dan tidak hanya bertobat tetapi juga menjadi kudus. Dan tidak hanya Santo Agustinus, ya, kita lihat santo-santa yang lain, ya, mereka juga bertumbuh dalam komunitas orang kudus. Contohnya Santa Rosa de Lima yang kita peringati beberapa hari yang lalu. Dia bersahabat dengan Santo Martinus de Porres dan juga Santo Yohanes Masias. Ini tiga-tiganya di Santo Santa di Lima, Peru, ya. Kemudian Santo Dominikus de Guzman menurut tradisi juga bersahabat dengan Santo Franciscus Assisi, ya. Dan menurut tradisi ini menjadi sebuah tradisi. Jadi setiap kali kita Ordo Dominikan memperingati, ya, merayakan hari raya Santo Dominikus, itu yang menjadi pewarta dan memimpin misa biasanya dari Ordo Fransiskan. Begitu juga kalau Fransiskan merayakan pesta mereka, yang menjadi pemimpin misa dan pengkhotbah itu dari Dominikan. Tidak hanya itu, contoh lain tentunya Santo Ignatius Loyola. Bagaimana dia membangun persahabatan dengan Yesuit pertama. Contohnya ya Saverius, ya Franciscus Saverius. Kita lihat bagaimana iman dan kekudusan tumbuh dalam komunitas, dalam keluarga, dalam persahabatan. Tuhan memanggil kita menjadi kudus, ya, tidak sendirian, tapi sebagai keluarga, sebagai komunitas. Kok seperti itu ya Romo, ya? Ya karena kita imannya adalah iman Trinitas, iman Tritunggal Maha Kudus. Allah kita satu, tetapi tidak sendirian. Allah kita satu, tapi dalam komunitas. Oleh karena itu setiap dari kita yang diciptakan berdasarkan citra Allah, citra Tritunggal, ya dipanggil dalam kekudusan bersama-sama. Saling mendoakan, saling mengasihi, saling mensupport, saling menegur, ya, itu bagian dari kekudusan. Jadi belajar dari Santo Agustinus dan Santa Monica, tentunya kita bangun keluarga kudus, kita bangun komunitas kudus, kita bangun gereja yang kudus. Amin.